Halo Sobat Biper, kembali lagi di Biper Pusat Channel. Kali ini ketemu lagi dengan saya Kak Ayi akan membahas materi mengenai akuntansi sebagai sistem informasi dan juga persamaan dasar akuntansi. Yuk disimak. Oke adik-adik, langsung aja ya kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, seperti yang sudah kalian kenal bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas bagi para pengguna atau mereka yang menggunakan informasi akuntansi tersebut. Nah, di akuntansi sendiri itu ada siklusnya. Untuk siklusnya dimulai dari adanya transaksi-transaksi yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, transaksi-transaksi tersebut kemudian masuk untuk diproses ke dalam proses akuntansi. Nah, di dalam proses akuntansi ini akan dilakukan penjurnalan sampai dengan pelaporan atau nanti hasilnya adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu kemudian akan menghasilkan suatu informasi akuntansi yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian apa sih manfaat dari akuntansi tersebut? Nah, akuntansi tersebut memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan. Di antaranya yang pertama adalah untuk memberikan informasi keuangan bagi perusahaan. Yang kedua, menjadi bahan untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan. Serta yang ketiga, yaitu menjadi bahan evaluasi bagi kegiatan di dalam perusahaan. Tadi sudah kakak sampaikan bahwa informasi akuntansi itu harus memberikan manfaat bagi para penggunanya. Kemudian siapa saja pengguna-pengguna dari informasi akuntansi tersebut? Nah, untuk pengguna informasi akuntansi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pengguna internal. Nah, pengguna internal ini artinya orang-orang tersebut itu memang berada dan berkaitan langsung dengan perusahaan atau internal perusahaan. Sedangkan pengguna eksternal berarti pihak-pihak yang berada di luar perusahaan. Untuk pihak internal itu ya adalah pimpinan atau pemimpin dari perusahaan tersebut serta pihak-pihak internal lain yang membutuhkan, misalnya kepala bagian keuangan, kepala bagian akuntansi maupun pihak-pihak audit internal. Nah, yang kedua yaitu pengguna eksternal terdiri dari pemilik modal atau investor. Kemudian kreditur. Kreditur ini adalah pihak-pihak yang memberikan pinjaman bagi perusahaan seperti bank. Kemudian yang ketiga mitra perusahaan. Mitra perusahaan itu misalnya pemasok-pemasok bahan baku bagi perusahaan. Kemudian yang keempat ada badan-badan pemerintah. Nah, ini pemerintah kaitannya adalah dengan penentuan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada masyarakat. Nah, masyarakat ini juga banyak yang membutuhkan informasi akuntansi perusahaan. Untuk apa? Misalnya untuk ikut dalam pemberian modal atau menanamkan modal di dalam perusahaan tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik informasi akuntansi. Nah, karakteristik informasi akuntansi ini berkaitan dengan kualitas. Jadi bagaimana informasi akuntansi tersebut memberikan manfaat bagi para penggunanya, sehingga informasi akuntansi tersebut itu harus berkualitas. Yang pertama, informasi akuntansi itu harus relevan. Artinya, informasi akuntansi itu harus sesuai dengan tujuannya, yaitu tadi untuk apa? Untuk menjadi dasar atau bahan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang kedua, yaitu dapat dipahami. Informasi akuntansi itu harus dapat dipahami, mudah dipahami oleh para pengguna informasi tersebut. Yang ketiga, informasi akuntansi itu harus dapat diuji, artinya dapat diuji dan terjamin kebenarannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu netral. Nah, maksudnya adalah informasi akuntansi itu harus netral, tidak memihak pada pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, informasi akuntansi juga harus tepat waktu. Artinya, dalam menghasilkan informasi akuntansi ini harus sesuai dengan perencanaan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, informasi akuntansi juga harus dapat dibandingkan. Nah, dapat dibandingkan di sini artinya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari perusahaan lain maupun dapat dibandingkan dengan laporan keuangan di perusahaan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir, akuntansi itu harus memiliki nilai prediksi. Nah, memiliki nilai prediksi ini maksudnya adalah
Akuntansi atau sistem informasi tersebut bisa memprediksikan bagaimana kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bidang-bidang akuntansi. Jadi, di dalam akuntansi itu juga terbagi ke dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Nah, sesuai dengan namanya, akuntansi keuangan ini berarti akuntansi yang berhubungan dengan keuangan dalam suatu perusahaan, mulai dari pencatatan transaksi sampai dengan laporan keuangan. Yang kedua yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini berhubungan dengan bagaimana penggunaan informasi akuntansi yang tadi dihasilkan untuk menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini berkaitan dengan pengelolaan biaya produksi dalam suatu perusahaan. Ini biasanya terjadi dalam perusahaan manufaktur ya. Kemudian yang keempat yaitu akuntansi pemeriksaan. Nah, akuntansi pemeriksaan ini berkaitan dengan proses auditing. Auditing itu adalah proses pemeriksaan laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jadi, yang bertugas dalam pemeriksaan informasi akuntansi itu namanya adalah auditor. Kemudian selanjutnya ada akuntansi perpajakan. Nah, akuntansi perpajakan ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu bisa atau menghasilkan suatu informasi yang berkaitan dengan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Kemudian selanjutnya ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini berkaitan dengan penyesuaian atau penyusunan anggaran, terutama untuk pengeluaran dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada akuntansi pemerintahan. Nah, akuntansi pemerintahan ini berkaitan dengan akuntansi atau sistem informasi akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Kemudian yang selanjutnya ada akuntansi pendidikan. Nah, akuntansi pendidikan ini berkaitan dengan pengembangan kurikulum, pendidikan dan pengajaran di bidang akuntansi. Dan yang terakhir ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi ini adalah suatu prosedur yang dimulai dari awal mulainya ada transaksi sampai dengan nanti pelaporan keuangan dan hingga menghasilkan informasi akuntansi. Jadi membentuk sebuah sistem. Untuk selanjutnya, selain ada bidang-bidang akuntansi, ada juga yang namanya profesi akuntansi. Jadi berbeda ya antara bidang akuntansi dan profesi akuntansi. Profesi akuntansi ini berarti berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang membawahi bidang akuntansi. Nah, untuk profesinya sendiri disebut dengan akuntan. Nah, orang-orang yang bekerja di bidang akuntansi itu namanya akuntan. Nah, untuk akuntan itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada akuntan internal atau akuntan perusahaan. Nah, akuntan internal ini berarti dia bekerja di dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk mengelola dari yang pertama tadi ya, ada transaksi keuangan, kemudian sampai dengan pelaporan keuangan, termasuk juga pemeriksaan internal dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Terus yang kedua ada akuntan publik. Nah, kalau akuntan publik ini berarti dia yang berdiri secara independen. Artinya dia berdiri sendiri, tapi tetap mendapat pengawasan dari Kementerian Keuangan. Karena akuntan publik ini nanti tugasnya adalah memberikan jasa. Jasa tersebut dapat berupa pemeriksaan keuangan atau juga konsultasi pembuatan laporan keuangan ataupun perpajakan di dalam suatu perusahaan atau lembaga. Kemudian yang ketiga yaitu akuntan pemerintah. Nah, akuntan pemerintah ini adalah akuntan-akuntan yang berada di dalam lembaga pemerintahan. Misalnya di lembaga-lembaga pemerintah daerah ataupun di lembaga-lembaga yang lainnya yang mereka itu memang mengelola uang dari negara yang berada di dalam pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu akuntan pendidik. Nah, akuntan pendidik ini bisa kalian contoh dari Bapak dan Ibu guru akuntansi di sekolah kalian. Nah, mereka berarti termasuk akuntan pendidik. Karena akuntan pendidik inilah yang mengembangkan kurikulum sekaligus juga mengajarkan akuntansi kepada siswa-siswanya, seperti itu. Oke adik-adik, setelah tadi kita membahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi, yang kedua kita akan bahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi di dalam akuntansi tersebut juga ada yang namanya persamaan. Nah, persamaan dalam akuntansi itu disebut persamaan dasar ya. Persamaan dasarnya itu ini dia. Nah, harta
sama dengan utang ditambah modal, atau dalam istilah lainnya adalah aktiva sama dengan pasiva. Nah, aktiva ini berarti harta, kemudian pasiva itu berarti utang ditambah modal. Nah, ini dia persamaan dasar akuntansi. Kemudian dari masing-masing akun ini, nah ini namanya akun ya, ada akun harta, utang, dan modal, itu dibagi-bagi lagi nih. Untuk yang pertama, harta. Harta itu juga disebut aset atau tadi aktiva. Nah, harta ini dibagi menjadi 3. Harta itu merupakan segala sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ada harta lancar, harta tetap, dan harta tak berwujud. Yang pertama, harta lancar. Harta lancar itu misalnya kas yang dimiliki perusahaan. Kemudian piutang usaha. Terus ada perlengkapan beban dibayar di muka dan juga wesel tagih. Itu termasuk dalam harta lancar. Yang kedua ada harta tetap. Nah, harta tetap ini berarti yang biasanya bisa mengalami penyusutan. Contohnya ada peralatan, tanah, gedung, kendaraan, mesin-mesin, dan juga bangunan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, harta tak berwujud. Nah, ini biasanya tidak dapat dilihat bentuk fisiknya. Contohnya ada goodwill, hak cipta, dan juga hak paten yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini namanya harta atau aset atau aktiva. Kemudian yang kedua ada utang. Nah, utang berarti kan kewajiban ya, kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Utang itu juga disebut kewajiban tadi ya, atau liabilitas. Nah, utang-utang ini contohnya adalah utang usaha, utang dagang, utang bank, utang obligasi, dan juga utang hipotek. Kemudian yang ketiga ada modal. Nah, modal ini disebut juga dengan ekuitas. Artinya apa? Berarti saham atau suatu dana ya, dana yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau oleh investor yang akan menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut. Nah, jadi ketiga akun inilah yang berpengaruh dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Oke adik-adik, setelah tadi kita mengetahui persamaan dasar akuntansi, nah berikut pengaruh-pengaruh yang dihasilkan oleh ketiga akun-akun dalam persamaan akuntansi. Yang pertama harta. Nah, tadi jenis-jenisnya sudah kita bahas ya. Harta itu bisa bertambah ataupun berkurang. Nah, harta suatu perusahaan itu dapat bertambah apabila ada pembelian atau penerimaan atas pendapatan. Misalnya, perusahaan itu kemudian membeli peralatan. Nah, berarti peralatan yang dimiliki oleh perusahaan itu bertambah. Atau dari penerimaan pendapatan, misalnya ada laundry ya, laundry itu menerima orderan dari pelanggan kemudian dibayar oleh pelanggan. Nah, berarti kan hartanya berupa kasnya itu bertambah ya, pendapatannya bertambah. Kemudian harta juga bisa berkurang. Nah, harta berkurang apabila ada penjualan, kemudian ada pemakaian atau penyusutan aktiva-aktiva tetap atau harta tetap, atau juga saat ada pembayaran beban. Nah, misalnya saat perusahaan itu mau membayar gaji karyawannya, berarti kan mereka mengeluarkan uang ya untuk menggaji karyawannya. Artinya harta berupa kasnya itu berkurang untuk membayar beban gaji para karyawannya. Itu pengaruh yang ditimbulkan oleh harta. Kemudian yang kedua ada utang. Nah, utang itu juga sama, bisa bertambah ataupun berkurang. Utang perusahaan itu bisa bertambah apabila perusahaan itu melakukan pembelian secara kredit. Nah, kredit berarti kan utang ya, ada utang di situ. Kemudian atau ketika perusahaan itu menunda melakukan pembayaran, misalnya melakukan pembelian tapi tidak langsung dibayar lunas, berarti kan ada kredit di situ. Artinya utangnya itu bertambah. Nah, utang perusahaan juga bisa berkurang. Utangnya berkurang apabila ada pembayaran atau angsuran. Nah, perusahaan itu mengangsur ya, menyicil gitu ya, mengangsur pembayaran atau melakukan pelunasan terhadap utang-utang yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga di akun modal itu juga bisa bertambah dan bisa berkurang. Modal perusahaan akan bertambah apabila ada penambahan modal dari investasi atau penerimaan pendapatan. Nah, misalnya di pertengahan periode, kemudian ada pihak-pihak yang melakukan investasi di perusahaan itu, berarti kan modal perusahaan itu bertambah. Nah, kemudian modal itu juga bisa berkurang apabila ada pembayaran beban atau pengambilan prive. Nah, misalnya
Tadi ya, perusahaan itu tuh akan membayar gaji ya. Selain harta berupa kasnya berkurang, modal yang dimiliki juga berkurang karena untuk membayar gaji karyawan. Atau saat ada pengambilan prive. Nah, prive ini merupakan pengambilan uang kas yang dimiliki oleh perusahaan, itu diambil untuk keperluan pribadi dari pemilik perusahaan tersebut. Itu namanya prive. Nah, prive ini tadi ya, prive itu bisa mengurangi modal perusahaan. Oke adik-adik, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal dari persamaan dasar akuntansi. Nah, kita lihat ya, di sini ada transaksi-transaksi yang terjadi di Laundry Tiara selama bulan Januari 2020. Nah, ini ada tanggal 1 sampai dengan tanggal 25, tapi selang-seling ya, loncat-loncat. Nah, oke, kita mulai dari tanggal 1. Di tanggal 1, nah, Tiara ini menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta sebagai modal awal. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi sesuai tanggalnya ya. Di tanggal 1, itu kan Tiara menyerahkan uang tunai. Berarti uang atau kas dari perusahaan laundry yang tersebut itu bertambah sebesar 20 juta. Kemudian pengaruhnya ada di modal. Modalnya juga bertambah sebesar 20 juta. Nah, ini adalah persamaan yang pertama berupa modal awal dari pemilik laundry yaitu Tiara. Kemudian di tanggal 2 nih ya, Tiara membeli peralatan laundry senilai 10 juta secara tunai. Nah, sambil kita ingat di penjelasan sebelumnya ya, bahwa di sini terjadi pembelian peralatan. Artinya peralatan yang dimiliki oleh laundry Tiara tersebut bertambah. Nah, bertambah senilai 10 juta. Kemudian pengaruh yang lain adalah kasnya berkurang 10 juta. Kenapa? Karena kas ini digunakan untuk membeli peralatan ya kan, senilai 10 juta. Jadi di tanggal 2 terjadi pengurangan kas 10 juta dan penambahan peralatan 10 juta. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya di tanggal 5. Nah, di tanggal 5 ini dibeli kredit perlengkapan laundry senilai 3 juta. Jadi di tanggal 5 ini laundrynya membeli perlengkapan secara kredit. Artinya apa? Kalau belinya secara kredit berarti ada utang. Sehingga dalam persamaan akuntansi di tanggal 5 ya, itu perlengkapannya bertambah senilai 3 juta dan utangnya, utang usahanya juga bertambah karena untuk membeli perlengkapan tadi secara kredit. Nah, bertambah 3 juta. Nah, kemudian ini ya, untuk angka-angka ini 10 juta, 10 juta, 20 juta itu menunjukkan saldo. Saldo per masing-masing transaksi. Misalnya tadi di tanggal 1 dan 2 itu ada 2 transaksi. Nah, kemudian dihitung saldonya. Nanti sambil kita cek apakah total saldo di sebelah sini aktiva ya tadi ya, sama dengan total saldo di pasifanya. Sama nggak? 10 juta, 10 juta, itu 20 juta ya. Harus sama dengan total di sebelah pasifa sana, yaitu 20 juta. Nah, setelah tanggal 5 juga kita hitung saldonya. Di sini ada 10 juta, 10 juta, kemudian perlengkapannya 3 juta, utangnya bertambah 3 juta, modalnya tadi 20 juta. Nah, itu jumlahnya akan sama. Sebelah sini 23 juta, di sebelah sini juga 23 juta. Nah, baru kita lanjutkan ke transaksi berikutnya di tanggal 10. Nah, kita lihat di tanggal 10, Laundry Tiara itu menerima order dari pelanggan sebesar 250.000 dan sudah dibayar tunai. Artinya Laundry Tiara itu menerima pendapatan ya, pendapatan dari laundry. Nah, ini tanggal 10 ya. Karena menerima pendapatan berarti uang atau kas dari perusahaan laundry tersebut bertambah sebesar 250.000. Kemudian pengaruhnya modalnya juga bertambah 250.000 berupa pendapatan laundry. Nah, kita hitung lagi saldonya. Nih ya, tadi 10 juta ditambah 250.000, itu 10 juta 250.000. Yang ini juga turun, ini turun. Kemudian di sebelah sana yang ini tetap ya 3 juta, terus yang 20 juta ditambah dengan tadi ya 250.000. Berarti 20 juta 250.000. Jika dijumlahkan nanti harus sama. Oke, kemudian tanggal 15. Nah, ini tanggal 15 dibayar utang atas pembelian di tanggal 3. Nah, kita kembali ke tanggal berapa tadi? Tanggal 5 ya maksudnya ya. Nah, ini harusnya tanggal 5.
Nah, tanggal 5 tadi kan dibeli kredit. Nah, ini kemudian di tanggal 15 itu akan dibayar utangnya. Berarti persamaannya di tanggal 15 kasnya itu berkurang senilai 3 juta. Karena kan tadi di tanggal 5 itu kan membeli perlengkapan secara kredit 3 juta. Berarti kasnya itu berkurang 3 juta untuk melunasi utang di tanggal 5. Artinya apa? Utang di tanggal 5 yang ini itu juga berkurang 3 juta karena dilunasi, ya enggak? Terus saldonya berarti kalau ada pengurangan, berarti kan saldo yang sebelumnya tadi dikurangi ya, ini 10.250.000 dikurangi 3 juta, tinggal 7.250.000. Kemudian peralatan tetap, perlengkapannya tetap. Utangnya karena tadi 3 juta, kemudian dilunasi, berarti utangnya habis atau nol. Terus modalnya menjadi 20.250.000. Kemudian di tanggal 20 ya, di tanggal 20 transaksi selanjutnya yaitu pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Nah, ini tadi namanya adalah prive sebesar 100.000. Jadi Tiara itu mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 100.000. Untuk persamaannya kita lihat, nah di tanggal 20 kasnya itu berkurang 100.000 karena kan tadi uangnya diambil oleh Tiara sebesar 100.000. Pengaruh yang lain ada di modalnya juga berkurang 100.000 karena ada prive. Terus kita hitung saldonya 7.150.000, peralatannya tetap, ini tetap, terus modalnya menjadi 20.150.000. Kemudian yang terakhir nih di tanggal 25 laundry itu menerima order senilai 850.000 tapi baru dibayar 500.000. Nah, artinya apa di sini? Karena ordernya itu 850.000 tapi baru dibayar 500.000, berarti ada piutang usaha yang belum dilunasi oleh pelanggannya. Sehingga persamaan akuntansinya menjadi seperti ini di tanggal 25. Kasnya itu bertambah 500.000 karena tadi baru dibayar 500.000. Kemudian piutang usahanya bertambah. Nah, ini kan piutang usahanya bertambah 350.000. Dari mana? Dari yang harusnya 850.000 tapi baru dibayar 500.000. Nah, sisanya masuk ke sini ke piutang usaha. Kemudian yang 850.000 itu berupa pendapatan ya, pendapatan dari laundry masuk ke akun modal. Nah, kemudian nanti setelah semuanya sudah masuk, semua transaksinya sudah tercatat, kita akan hitung saldo akhirnya. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah aktiva itu akan sama dengan pasivanya. Nah, bisa kita lihat saldo akhirnya. Untuk di akun kas itu totalnya aja ada 7.650.000. Kemudian di akun peralatan ada 10 juta, perlengkapan 3 juta, piutang usahanya 350.000. Kemudian utangnya habis 0 ya, dan modalnya senilai 21 juta. Nah, karena yang sebelah sini ya, itu adalah aktiva atau harta. Jadi semua akun-akun harta itu dijadikan satu. Ini kemudian dihitung, kita total di akun kas, peralatan, perlengkapan, dan piutang usaha, ini sudah dijumlahkan, totalnya adalah 21 juta. Nah, 21 juta ya. Oke, ini untuk akun aktivanya atau harta. Kemudian di akun utang dan modal itu tadi namanya adalah pasiva. Nah, duanya dijumlahkan. 0 ditambah 21 juta, itu 21 juta. Sehingga kita bisa membuktikan bahwa total aktiva sama dengan total pasiva. Ini kan sama. 21 juta, ini juga 21 juta. Sehingga aktiva itu sama dengan pasiva. Nah, berarti sesuai kan dengan teori yang sudah disampaikan, yaitu persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva atau total harta sama dengan total utang ditambah modal. Oke, sekian dulu penjelasan dari kakak mengenai akuntansi sebagai sistem informasi dan juga persamaan dasar akuntansi. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya untuk update terus video-video dari Biper Pusat Channel. Sekian dulu dari kakak, see you!